Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di selamat pelatihan datang. Gemini, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Perkenalkan, saya Rola Fardila, guru sejarah di SMA Negeri 24 Kota Bandung, dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Pak Dani Wardani, guru sejarah di SMK Bakti Nusantara 666, daerah Cileunyi, Bandung. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih telah berkenan untuk mengikuti pelatihan dari kami. Ini adalah salah satu kegiatan pengimasan dari pelatihan Gemini Academy yang diselenggarakan oleh Revo Indonesia bersama dengan GTK Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, saya ada pantun dulu nih. Beli pisau ujungnya bergerigi. Ya, Dibelinya dari kota mantap. Kendal. Memanfaatkan teknologi Cakep. untuk mendukung literasi digital. Yes, mantap. Bagus nih. Oke nih, Kang Dani, hari ini kita akan berbagi ya tentang bagaimana pemanfaatan Gemini ini yang sekarang sudah Ya, betul. mulai booming juga nih di jagat maya. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah Betul. mengenal fitur AI ya, fitur AI ChatGPT dan sebagainya, dan kita akan fokus di Gemini. Iya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan agenda hari ini yaitu kita akan mengenal Gemini, yaitu mengenal AI, kemudian prinsip dan keterbatasannya. Kemudian juga kita akan mulai fokus nih untuk mengenal Gemini, cara membuat prompt yang efektif, dan bukti karya pemanfaatan Gemini. Bapak Ibu, tentunya AI sudah ada di sekitar kita ya. Teknologi kecerdasan buatan ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sebetulnya itu AI ada di mana-mana gitu, tetapi memang tidak terlihat. Nah, kita akan melihat nih bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman digital Anda, Bapak Ibu. Mulai di chat Ya. ya, Bapak Ibu, di kolom chat terlebih dahulu. AI yang sudah Bapak Ibu rasakan di mana aja nih? Boleh Bapak Ibu silakan di kolom Ya. chat ya. Ya, atau yang sudah pernah menggunakan ya, menggunakan Betul. AI. Kemarin itu Kang Dani banyak sekali pembuatan poster-poster AI yang mengubah foto jadi gambar yang natural, kemudian juga yang realistik Ya, itu kan. Seru-seru banget iya nih. betul. Apalagi sekarang sudah bisa membuat video ya. Video. Dari foto jadi video Kang Dani itu luar biasa. Betul. Iya, mantap nih. Jadi dari foto-foto yang lawas ya Bapak Ibu itu saya pernah lihat postingannya, kemudian berubah jadi video. Memang memberikan kita inspirasi lebih ya, apalagi kalau kita bisa tambahkan voice over-nya juga gitu. Keterangannya jadi Wah, bagus sekali. iya, iya memang. Oke, bagaimana Bapak Ibu kira-kira yang pernah menggunakan AI bisa di chat ya? Oke Bapak Ibu, saya akan berikan salah satu ilustrasi dari Gmail nih. Tentunya Bapak Ibu sudah mengalami perubahan Gmail ya, perubahan dari logonya, kemudian juga dari tampilannya juga, dan ternyata Gmail menggunakan kecerdasan buatan yaitu menyaring spam. Tentunya kan spam itu Oke, sudah pasti masuk di akun Gmail kita. Kemudian nanti akan mendeteksi betul. upaya phishing, mencuri data kita Iya, nih, betul. dan akan Ya, merekomendasikan balasan cerdas. Nah ini kita juga sudah mulai mengenal ya. machine learning, membantu Hmm, mengorganisir email dan identifikasi pesan prioritas nih. iya, betul. Nah nanti Di kalau di situ ada hiburan gimana bintang nih? ya. Hmm, Hmm, oh betul. pengalaman kanalnya di YouTube gimana nih? Fitur-fitur YouTube. Iya, iya. Kadang YouTube tuh sekarang sudah bisa mengidentifikasi ya. Artinya kalau kita mencari aja kata kunci salah satu terkait dengan video, itu nanti langsung video berikutnya langsung muncul yang sesuai dengan kata kunci itu gitu. Nah, Itu itu salah mungkin satu ya pengguna ini ya pakai machine learning ya. salah satu yang saya temukan itu SEO ya, Search Engine Optimization. Betul.
Jadi rekomendasi video-video setelah kita ketik pencarian, nanti akan merekomendasikan video-video yang senada, yang selaras, relate dengan apa yang kita cari. Iya, betul. Iya, seperti hanya itu ya, apa kayak TikTok juga gitu. Kalau kita searching satu aja kata kunci, langsung muncul Ya, rekomendasi ya, video-video rekomendasi. Itu ya, pakai ya AI juga betul. kayaknya ya. Saya pun mengalaminya. Pak, videonya FYP gitu, FYP ke bocah-bocah itu murid-murid aku. Bapak Ibu, TikTok Live itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya betul-betul mengalami Iya. menikmati TikTok Live. Nanti akan nambah followers juga, retensi kita jadi naik juga. Dan kalau misalnya Mhm. sudah lolos monet, akan dapat dolar nih Kang Dani. Wah, mantap nih. Ya, sudah Nah, banyak Bapak ya Ibu, yang like-nya ya. lumayan. Setiap live itu di 1.000 sampai 2.000 naik gitu viewersnya. Wih, mantap nih. Oke Bapak Ibu, kita mulai nih kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdasnya manusia. Kemudian sistem AI itu Oke. diajarkan, dilatih menggunakan program komputer yang belajar adaptasi. Saya pernah mendengar tujuan Google nih. Tujuan Google itu adalah ternyata menghimpun semua informasi yang ada di dunia ini dan memberikannya kepada kita. Jadi Google itu Ya. benar-benar memberikan informasi dari manapun itu dihimpun oleh Google gitu dan diberikan Ya. kepada kita melalui fitur pencarian. Dan sekarang Kang Betul. Dani ternyata pencarian ini sudah mengkerucut ke AI-nya gitu. Jadi dipermudah sekali gitu. Ya. Iya. Nah ini ada satu quotes nih, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Wow, ini saya kerasa banget Kang Dani ketika Iya. mulai menggunakan AI di awal sebelum Gemini ya. Saya mulai Iya. mencari-cari kebutuhan belajar, memang lengkap nih. Tapi nanti kita akan filter juga nih, karena tidak semua Betul. informasi yang masuk itu akurat ya. Nanti Bapak Ibu kita Iya. akan kupas nih. Ya, betul sekali ya. Jadi memang guru-guru saat ini pernah melihat bahwa dengan awal boomingnya ChatGPT terutama itu memprediksi bagaimana bahwa AI ini akan menggantikan ya guru-guru. Itu yang terjadi saat itu ya. Tapi berdasarkan quotes ini ya, AI tetap saja tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru ya, karena AI itu adalah sebuah alat ya atau tool ya untuk membantu guru itu sendiri bahkan gitu. Itu yang kita Betul sekali dapat ya karena di kita kelasnya. rootnya kuat Kang Dani ya, kuat sekali. Betul. Root kita sebagai pendidik itu harus kuat di sana gitu. Jangan sampai kita hanya kopas-kopas saja dari AI dan kita sampaikan ya. Kreativitas kita itu Betul. harus dipertahankan Bapak Ibu. Nah, ini dia nih prinsip AI di Ya. Google Bapak Ibu. Yang pertama, bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias, aman dan terlindungi, Ya. bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi sadar ilmiah, dan tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nanti Bapak Ibu bisa cari lebih lanjut ya di AI Google. Ya. Kang Dani, ini untuk prinsip AI Google ini semakin lebih mudah ya, dan kita pun bisa menikmatinya, betul ya, kita akan menikmatinya gitu. Betul. Iya, betul sekali ya. Bahkan fitur-fitur AI itu saya kira makin ke sini makin bertambah ya, dan biar mempermudah kita juga sebenarnya ya. Kita coba Nah, menanyakan ke Bapak Ibu ya terkait dengan ini ya AI sebelum ini. Ada yang pernah Bapak Ibu gunakan atau pernah mengakses AI? coba Bapak Ibu Coba chat diproses ya. Bapak Ibu. Mm-mm.
Apakah pakai Gemini atau Copilot ya yang dari Microsoft atau ChatGPT mungkin? Wah, sudah banyak nih. Ya, oh, pernah menggunakan ChatGPT ya dari Bu Neng. Oh, Copilot juga udah ada yang pernah ya. Ya, sepertinya Bapak Ibu semua pernah ya menggunakan AI ini ya. Ya. Halo, tes. Kayaknya parolanya mungkin lagi kena ini ya. Ya, masuk lagi ya. Kang Dani, tadi saya coba-coba cek, ternyata ketika saya buka tab, mikrofonnya ini nggak bisa. Bentar Bapak Ibu ya. Oh, Jadi saya nggak boleh iya. jalan-jalan nih, harus di layar yang tadi. Baik, Bapak Ibu. Iya, ya. Bahan presentasi juga nggak muncul ya? Udah muncul? Udah masuk nih, coba cek. Oh iya. Udah ada ya? Oke, untuk Iya, udah. di room Kang Dani yang handle, saya mau ke paparan lagi. Siap. Baik, Lanjut, Bapak Pak. Ibu, ini dia force major ketika kita berdunia maya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah respon tadi untuk penggunaan AI ya. Nah, ini Kang Dani kita mulai fokus nih ke fitur AI. Yang pertama yaitu bias nih. Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Nah, sistem AI ini mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, maksud bias di sini, AI kan dia tidak melihat komponen tadi, ras, gender, budaya, dan banyak lagi gitu. Sehingga nanti ketika kita masuk ke POM itu harus betul-betul selektif, Kang Dani ya, harus betul-betul selektif dan kita bisa melihat potensi dari data-data yang muncul gitu. Kita lanjut dulu. Iya. Yang kedua yaitu Pak Ibu nanti ada istilah halusinasi dan akurasi. AI itu memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah, kesalahan itu istilahnya disebut dengan halusinasi. Nanti saat Bapak Ibu berinteraksi dengan chatbotnya, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Karena ini penting banget ya. Jangan ditelan bulat-bulat apa yang dihasilkan oleh AI. Bapak Ibu kita harus cross check nih.
Kalau dalam sejarah namanya apa itu? Kritik sejarah, Bapak Ibu. Iya, Iya. betul. Di awal Iya, kan kita ini sebenarnya masuk di ya memang ya biasanya kita harus memang tabayun ya bahasa kalau di sejarah itu meng-cross check ya. Karena memang yang dihasilkan oleh AI pun memiliki keterbatasan ya, apalagi yang free ya. Artinya perlu kita selektif, kemudian juga meng-cross check ulang apakah jawaban yang diberikan itu sudah sesuai ataupun akurat dengan sumber yang ada gitu. Itu di kita ya, di guru-guru sejarah selalu seperti itu mungkin. Ya, setelah kita masuk di sesi kayak historiografi ya, pertama kan kita heuristik nih, mencari data di AI heuristik. Kemudian di sini masuk ke sesi halusinasi untuk kritik. Baik, kita lanjutkan Pak Ibu. Nah, akurasi dan privasi data. Juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan di dalam kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Tadi Kang Dani saya coba praktekkan Gemini di kelas, itu saya lagi ngajar ngajar sejarah kelas 10. Nah, ceritanya itu tentang historiografi. Jadi saya minta anak-anak itu mulai mengenal awalnya itu manfaat mempelajari sejarah. Dan ternyata muncul tuh manfaat untuk rekreatif, manfaat edukatif, dan apa satu lagi? 3 ya? Saya jadi lupa lagi nih. Inspiratif, edukatif, rekreatif. Itu nanti muncul bagus sekali. Oh, ini dia. Apa itu Gemini? Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Bapak Ibu bisa langsung sampai praktek ya. Masuk ke Gemini google.com. Nah, nanti Bapak Ibu akan mulai nih. Mulai silakan nih. Iya. Sebenarnya Gemini ini awal mulanya bukan nama Gemini ya. Ya. Saya pernah awal itu Bing ya. Apa sih? Bard, Google Bard. Oh, Bard, betul. Maaf. Google Bard ya. Jadi awal munculnya Gemini itu dari Bard dulu. Dan baru-baru ini ya beberapa setahun mungkin berubah namanya jadi Gemini ya. Nggak tahu ini apa artinya gitu. Mungkin ada yang ditonjolkan gitu dari brand nama berubah gitu jadi dari Bard Gemini. Begitupun Bing jadi Copilot gitu. Beda mungkin ChatGPT yang masih tetap OpenAI ya ChatGPT gitu. Dan memang kegunaannya banyak ya. Ini bisa kita dengan cara menulis, merencanakan, belajar ya. Itu bisa kita lakukan melalui Google AI ini ya. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah mulai masuk prompt nih. Ketika menggunakan Gemini, nanti Bapak Ibu akan seringkali diberikan pilihan beberapa draft response yang berbeda, sehingga dapat memilih versi terbaik untuk Anda. Nah, di pojok ini ada tampilkan draft Bapak Ibu. Nanti bisa dicek ya. Iya. Coba saya pakai laser. Betul. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa cek draft, ada draft 1, 2, 3 nih. Nanti akan muncul. Oke. Kemudian nanti akan ada histori percakapan kita nih. Nah, di pojok 3.3 ini nanti bisa pin. Jadi percakapan yang akan kita amankan gitu. Betul. Nanti di sini akan banyak Bapak Ibu, akan banyak di sini risetnya nih. Riset yang sudah Bapak Ibu coba. Ya. Oh iya Pak Rola. Nah, selanjutnya sebenarnya sebelum gimana? Sebelum ke sini Bapak Ibu yang belum sama sekali untuk masuk ke Gemini ini kan perlu ada email ya, kalau tidak salah sebelum menggunakannya. Pakai Gmail ya tentunya pasti, karena bawaan Google ya. Ya,
betul. Nanti Jadi sign kita in-nya demo ya, pakai demo sign in Google. pertama. Oke, betul. Sip. Nanti kita akan demokan nih. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendapatkan dari prompt yang sudah Bapak Ibu anggap sesuai, Bapak Ibu bisa bagikan di sini, share dan export. Nah, nanti akan langsung ke Gmail kalau di share-nya. Kalau export nanti akan masuk ke Google Docs nih Bapak Ibu atau spreadsheet. Nah, ini di sini nih. Ya, ini export. Kelebihan Gemini ya. Iya, terhubung langsung dengan workspace ya. Jadi Gmail, Google Doc ya, spreadsheet, dia terhubung semua nih. Ini kelebihan dari Gemini ya, yang tidak dimiliki AI lain mungkin ya. Iya. Jadi kalau AI lain kan lepas begitu saja. Jadi kita manual kopas-kopas gitu ya Kang Dani ya. Ya, betul. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan instruksi di prompt-nya, ketika sudah muncul nih jawabannya, ternyata ada yang kurang greget gitu, kayaknya belum dapat nih. Bapak Ibu bisa diedit nih di sini, edit prompt-nya, edit lagi prompt-nya. Edit sehingga hasilnya bisa lebih optimal gitu. Iya, betul sekali. Kayaknya udah nggak sabar praktek nih Kang Dani. Kita lanjut dulu ya. Iya. Yep. Nah, mengapa prompt itu efektif dan penting, prompt efektif ya? Karena prompt itu adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot-nya. Dan prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mulai membuat prompt-nya, usahakan kalimatnya natural, kalimatnya lengkap, sedetail mungkin, sehingga akan memberikan pembenaran jawaban yang lebih akurat lagi Bapak Ibu. Contoh gini, misalnya pakai prompt-nya, buatkan sejarah Kerajaan Kutai. Bisa tuh muncul Kerajaan Kutai gitu kan, tapi jawabannya pasti akan flat gitu. Ya benernya ketahuan abad berapa, siapa raja itu flat. Tapi kalau kita buatkan prompt, buatkan perkembangan puncak kejayaan Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Mula Warman gitu misalnya. Jadi kan kita berikan yang logis, nanti akan fokus ke Mula Warmannya gitu. Ya itulah pokoknya Bapak udah jago urusan sejarahnya. Iya. Iya, betul sekali ya. Jadi ternyata ada teknik ya untuk mencari meminta opini ataupun mencari tahu ya informasi menggunakan AI dengan cara menggunakan prompt ya. Prompt itu apa sih? Nah, perlu ditekankan prompt itu adalah instruksi ya yang kita tulis ya untuk interaksi dengan chatbot. Jadi seperti dengan halnya manusia, kita meminta bantuan dengan prompt ini ya, yang jelas bantuannya gitu. Nah itu yang membantu tip kita untuk memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan ya dari AI ini. Itu tambahannya. Siap. Nah, makanya ada istilah pengandaian. Pengandaian pentingnya penggunaan prompt. Seperti ini contohnya nih, ilustrasi gambar ini. Ilustrasinya, kita mau buat rumah nih. Kemudian kita kan dialog nih sama arsitekturnya. Saya pengen rumah begini, berapa kamarnya, saya ingin ada laundry room-nya di belakang, saya ingin pakai kanopi supaya jemuran tidak kena debu dan sebagainya. Nanti kan arsitek dia akan berusaha mendesainnya, kemudian nanti akan terjemahkan oleh para tukangnya gitu. Wih. Betul sekali. Ya Kang Dani, ini anak teknik nih Kang Dani, gimana ceritanya nih di SMK nih? Iya, memang betul. Jadi kalau prompt itu sebenarnya kata kunci ya yang ingin kita berikan ke AI supaya apa yang kita inginkan itu sesuai gitu. Ya ilustrasi ini memang sangat tepat sih. Jadi kita ibarat ingin mendirikan rumah, kita minta bantuan ya pada ahlinya, ya inilah AI itu ahlinya katakanlah, dan kita berikan instruksi yang jelas gitu. Artinya keinginan kita seperti tadi, atapnya bikin 2 lantai atau bahannya dari yang terbaik dan
jendelanya jadi pakai bingkai dan sebagainya lah. Nah ini semua sebenarnya diterjemahkan oleh AI ya, sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita tentukan tadi, sehingga rumah yang ingin kita harapkan itu memang persis sama gitu. Nah itu sama halnya dengan penggunaan prompt ya yang kita gunakan di AI. Ya, tepat sekali. Nah, ini dia Pak Ibu nih. Ada beberapa komponen prompt efektif. Ada Betul. 4 nih. Yang pertama yaitu persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbotnya. Gitu. Jadi kita berikan perintahnya itu Anda atau kamu boleh. Yeah. Okay. Anda adalah guru sejarah kelas 10 SMK yang fokus pada pembelajaran kontekstual. Ketika kita ini contoh ya, contoh udah realistis nih, kita kopas nih prompt ini, kemudian kita masukkan ke chatbotnya. Nanti dia akan memposisikan sebagai guru sejarah kelas 10 si Gemini itu. Jadi peran dia ya Kang Dani. Yang tugas gimana nih? Yang tugas nih? Iya, tugas ini sebenarnya secara detail kita minta bantuan ya kepada AI apa yang kita butuhkan. Kalau tadi di peran kita berikan AI itu sebagai guru sejarah ya, atau mungkin sebagai apalah yang kita inginkan ya. Nah, baru setelah itu kita berikan tugasnya. Tugasnya apa nih? Ya, contohnya buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum sejarah tentang melestarikan peninggalan sejarah. Ini tugasnya gitu. Oke. Nanti dia akan membuat 2 alternatif ya, diskusi kelas pertama, yang kedua gitu. Ya, nanti akan kita cek nih hasilnya. Oke, lanjut Bapak Ibu, yang ketiga yaitu format atau nada nih. Bagaimana Anda ingin merespon ditampilkan atau di format. Nah, kalau format nanti Bapak Ibu misalnya membuat tabel perbedaan, tabel dampak positif negatif, nanti akan kelihatan. Dan hasilnya itu bisa kita ekspor nih ke spreadsheet, ke docs juga bisa. Iya, ada betul sekali. Lanjut Kang Dani. Oke. Setelah kita memberikan kerangka ya, format itu struktur yang kita inginkan dari kegiatan diskusi, lalu kita akan berikan batasan. Takutnya ini nanti meluas gitu. Proyek kurikulum sejarah, kemudian bentuknya dalam bentuk tabel contohnya ya. Nah, lalu kita berikan konteks ya. Konteks ini supaya membantu ya AI dalam batasan-batasan yang diinginkan gitu. Contoh, nah proyek ini akan ditujukan untuk kelas 10 di sekolah menengah di Bandung. Nah ini konteksnya proyeknya berkaitan dengan kelas 10 dan untuk tempat yaitu di Bandung. Dan para siswanya sangat termotivasi dengan contoh konseptual. Jadi dikaitkan dengan lingkungan di Bandungnya gitu. Itu batasannya. Ya, berarti memang jelas ya. Ini fokus ke wilayah daerah Bandung, Bapak Ibu. Bandungnya itu Indonesia gitu. Iya. Oke. Ini ada contoh juga ditambahkan. Nih. Contoh tambahkan nih. Ya. Tidak selalu relevan tetapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam respon. Ini contohnya boleh nih, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat nih. Misalnya tindakan vandalisme terhadap peninggalan sejarah di Bandung. Wah, ini pasti akan muncul nih coretan-coretan bocah-bocah kita. Iya. Jadi proyeknya diskusi kelas bagaimana peninggalan, ya melestarikan peninggalan sejarah. Nah, kemudian kaitkan dengan konteks yaitu di Bandung. Dan juga nanti isu-isu yang sedang hangat yaitu bagaimana tindakan vandalisme atau merawat peninggalan sejarah ini gitu. Kayaknya menarik nih kalau dicoba. Ini promnya sudah jadi ya, kita masukkan ke Gemini Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil kita paparan boleh silakan bertanya ya, nanti juga ada sesi untuk live tanya jawab langsung menggunakan audio Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
ajukan pertanyaannya, nanti kita akan scroll nih pertanyaannya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah ini Siap. prom dasarnya nih Bapak Ibu. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas tindakan vandalisme yang tadi ini kan. Nah ini yang personanya nih Bapak Ibu, Yeah. ini personanya. Jadi berikan dia tugas sebagai guru sejarah. Kemudian untuk tugasnya di sini jelas, buatlah 2 kegiatan diskusi. Formatnya itu nanti minta format nih. Buatkan format dalam struktur yang jelas, organisir. Kemudian secara konteksnya. Nah, dan ini contohnya Pak Ibu. Ya. Giliran Anda. Nah, itu Pak Ibu tadi untuk beberapa contoh prompt-nya. Nah, di sini kita melihat nih, pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini. Menggunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Saya ingin menjelaskan konsep islamisasi kepada siswa saya. Penjelasan apa yang saya dapat gunakan. Nah, ini. Nanti terapkan peran yang Anda inginkan di Gemini tadi kan ya. Berikan detailnya untuk respon, tampilkan formatnya. Nah, kemudian juga kontekstual lebih lanjut dan contoh respon yang bagus nih. Sudah mulai ada penugasan nih, Kang Dani. Iya, Bapak Ibu silakan uji coba ya, yang terhubung dengan internet, pakai laptop ataupun pakai HP ya, masuk ke Gemini AI ya. Kemudian uji coba yang tadi ada dua tugas nih, pilihan yang tadi, yang ya beberapa pertanyaan refleksi ya, yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Coba buatkan prompt-nya ya dari contoh ini ya. Bapak Ibu bisa pilih mau pilihan yang nomor 1 maupun yang 2 ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan konsep islamisasi kepada siswa. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Bebas, Bapak Ibu mau pilih yang 1 maupun 2, coba terapkan dengan menggunakan prompt yang tadi, dari mulai pesona ya, peran, kemudian berikan tugas ya, berikan detail, kemudian formatnya ingin seperti apa gitu, dan kasih kontekstual serta contoh. Silakan Bapak Ibu uji coba ya, dan ingin tahu gimana hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus nih, Gemini untuk pembelajar sejarah yang inovatif Bapak Ibu. Ada 4 pekerjaan nih Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan berusaha membuat rencana pembelajaran dengan Gemini. Apakah nanti akan membuat modul ajar atau bahan ajar Bapak Ibu ya. Kita akan mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini. Yang kedua yaitu membuat draft materi pembelajaran dengan Gemini. Nah, ini arahannya untuk membuat draftnya ke Google Slide Bapak Ibu. Tadi yang mendesain pembelajarannya di Google Docs saja ya, biar kita mudah untuk ekspor ke Microsoft Word-nya gitu. Nah, kalau draft materi pembelajaran nanti akan bermuaranya ke presentasi Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu akan merancang rubrik penilaian menggunakan Google Spreadsheet. Nah, ini rubrik penilaiannya penting kan? Terakhir yaitu membuat asesmen pelajaran dengan Gemini. Silakan Kang, diekspor lagi nih penugasannya. Iya, ini ada yang sudah angkat tangan, gimana nih? Mau diberi kesempatan dulu? Lanjut dulu saja. Nanti kita jawab ya. Oke. Jadi benar ya. Apa yang bisa kita manfaatkan dari Gemini ini ya untuk pembelajaran, terutama kita selaku guru sejarah, ternyata banyak hal ya. Nah, yang berkaitan dengan pembelajaran tentunya dari mulai merencanakan, mendesain rencana pembelajaran ya, kemudian bagaimana strategi pembelajaran tersebut, dan nanti perlu ada contohnya materi ya, serta nanti kan ujungnya adalah penilaian, membuat rubrik ya, soal, serta asesmen ya, refleksi. Nah, ini semua bisa kita manfaatkan Gemini ini ya. Jadi nanti bahkan Bapak Ibu ya membuat keempat ini
di Google Classroom ya. Jadi nanti bagaimana mendesain rencana pembelajaran sejarah, pilih salah satu ya untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian dibikinkan RPP ataupun modul ajar ya kalau menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu mendesain strategi pembelajarannya, terutama dalam bentuk materi pembelajaran. Nah, nanti bagaimana dari modul ajar atau RPP ini jadi lahir draft untuk materi pembelajaran, terutama cukup satu aja di satu tujuan pembelajaran gitu. Sampai pada rancangan rubrik dan penilaiannya gitu. Itu yang nanti akan kita coba terapkan ya selama 4 hari ke depan. Jadi dengan bantuan Gemini AI ini nanti kita coba terapkan dan kita buat ya bareng-bareng untuk membantu ya administrasi pembelajaran yang kita perlukan. Itu tambahannya, Pak. Ya, betul Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan satu produk desain rencana pembelajaran yang berbentuk hypermedia Bapak Ibu ya. Seperti halnya RPP 1 lembar nih Bapak Ibu. Dalam bentuk RPP itu nanti akan ada tautan materinya, Google Slide-nya, kemudian rubriknya juga ada, dan asesmen juga ada. Oh, jadi cakep banget nih nanti hasilnya nih Bapak Ibu. Iya, iya. Hai, ini dia nih. Ini ada prom ya. Anda adalah seorang guru sejarah di sebuah SMK negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik peruntukan Jepang untuk jenjang siswa kelas 11 SMK. Nah, ini promnya lengkap banget nih. Nah, ini komponen prom efektifnya. Ini silakan di kopas, nanti dicoba. Kemudian ini tugasnya, formatnya, konteksnya. Oi. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang di luar sejarah, sudah saya konfirmasi juga yang mapel lain atau jenjang lain aman Bapak Ibu. Silakan gunakan prom sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Dan kami juga ada kehormatan nih, ada peserta dari Dinas nih. Dinas Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan gunakan prom sesuai dengan pekerjaan kita ya. Iya, betul. Iya. Ya, ini sebenarnya contoh ya, Pak Roland. Nah, ini untuk yang bisa draft materi pembelajarannya. Ya. Betul. Nah, ini untuk yang slide-nya nih Pak Ibu, slide tentang kerajaan Hindu-Buddha di kelas 10 SMK gitu. SMK bebas, pokoknya bebas ya. Jadi komponen ini harus ada Bapak Ibu semuanya nih. Persona, tugas, format, konteks gitu, harus ada semuanya. Kemudian ini yang rancangan rubrik penilaiannya. Nah, ini rubriknya. Dan asesmennya. Nanti asesmennya nanti misalnya berupa beberapa pertanyaan bisa kita rubah ke form juga ya. Betul. Oi, ini dia nih Bapak Ibu. Sudah masuk ke tugas nih Bapak Ibu. Unggah bukti karya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu selesai mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu wajib unggah ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Yang paling penting Bapak Ibu nanti tautkan ini. Di deskripsinya itu dituliskan tagarnya Revo. Deskripsi Revo, kemudian juga pakai Gemini Academy dan Revo. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Iya. Tenang Bapak Ibu, nanti kita praktek. Jadi sekarang kita paparan terlebih dahulu. Nah, ini tautannya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu klik. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu membuat duplikat. Membuat duplikat dulu. Nah, nanti buat salinan silahkan diklik. Kemudian Bapak Ibu rename. Dan ikuti petunjuk sesuai slide 1. Itu ada slide 1 ada petunjuknya. Slide 2 contohnya dari Coach Stephen. Dan Bapak Ibu kerjakan di slide 3. Nanti slide 3 itu unduh satu halaman yang terakhir saja formatnya PNG. Dan itu nanti akan diunggah ke tugas kita ya Kang Dani ya. Di Google Classroom. Ya, betul sekali. Ini nanti terakhir Bapak Ibu, di hari terakhir, atau jika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu sudah bisa mulai uji kompetensi
Di sini diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih salah satu trainer. Jadi kami akan membuat kelompok Bapak Ibu ya. Semua peserta akan kami bagi 2. Ya. Nanti akan trainernya ke saya Rola Fardila atau trainernya ke Kang Dani. Nanti akan mengetik akun kami. Misalnya kelompok Rola nih akunnya ke akun Rola Fardila 51 dan akun Kang Dani. Tuh. Siap. Nah ini nih. Ini nanti akunnya nih. Tenang Bapak Ibu. Nanti paparan ini akan kami bagikan di classroom. Siap. Oke. Baik. Untuk paparan nampaknya sudah cukup nih Kang Dani. Saya kembalikan dulu share screen. Bapak Ibu, gimana nih? Coba di kolom chat nih. Kita belum bisa tanya jawab nih. Di kolom chat tuh gimana nih setelah Bapak Ibu melihat kecanggihan dari Gemini? Penasaran nggak? Silakan di chat nih. Iya. Atau ada yang mau bertanya, boleh tadi yang ajukan tangan ya? Boleh, silakan. Saya akan buka dulu Bapak Ibu ya. Mohon yang lainnya untuk mengontrol mic-nya, saya akan membuka mic-nya nih semuanya. Kang Dani, di sini kita banyak ya berkumpul sama teman-teman sejarah juga, ada yang satu alma mater, ada dari teman-teman UPI, ada teman-teman juga, teman komunitas, luar biasa nih. Kita terima kasih Pak Ibu ya yang sudah ikut di pelatihan Gemini ini. Sesi pengemasan. Iya, betul sekali ya. Di sini ada Bu Yanti, saya nih ada teman juga. Kemudian beberapa ya yang hadir juga, terima kasih. Silakan. Pak Asep. Pak Asep ya, silakan Pak Asep. Silakan. Yang mau bertanya Pak Ibu silakan raise hand dulu ya. Boleh Pak Asep silakan dinyalakan mikrofonnya. Atau kepijit ya. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Oh ini ada di chat ya kelihatannya Pak Muhammad Uli Purwa Satria ya. Pak Uli ini keren nih, dia penulis handal nih, penulis di media. Pak Uli mau cerita nggak? Silakan Pak Uli. Ini mau disampaikan langsung atau dibacakan ini dari chat? Izin parola Pak Dani, punten. Ini kameranya nggak nyala di handphone. Mungkin untuk pertanyaannya sebenarnya simpel sih, karena kan ini kan menggunakan Google Workspace dan ya tiap sekolah pasti yang menggunakan akun Google pakai Google Workspace. Nah, tadi sempat saya coba pakai akun sekolah, itu memang disable. Nah, apakah Gemini AI ini dalam menggunakan Google Workspace ini emang harus berbayar gitu Pak? Maaf. Selain pakai akun belajar.id maksudnya. Oke. Iya. Mau sama Parola apa saya? Boleh saya dulu nih. Kang Uli terima kasih pertanyaannya. Siap. Kang Uli menggunakan akun sekolah ya? Nah, itu nampaknya ada... Ya sudah pakai. Tapi yang masih yang free, Pak. Sudah ngobrol dengan Revo, cuma harganya belum masuk, Pak. Kemahalan. Kalau full akses gitu tuh. Ya, karena di sini kita turunan dari Belajar ID. Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Gemini pakai Gmail nggak? Boleh di chat nih yang gunakan pakai Gmail biasa. Memang kami demonya itu rata-rata menggunakannya akun Belajar ID. Antara berbayar atau tidak berbayar, itu Pauli sudah cerita juga ya. Iya, sebenarnya gini, saya juga awalnya sebelum pakai belajar.id yang dulu BAT ya awal, pakai Gmail ya, Gmail biasa. Gitu. Dan ternyata memang saat ini kalau kita lihat Gemini itu mengembangkan ada versi berbayarnya, gitu. Seperti hanya
ChatGPT gitu. Kalau ChatGPT baik itu Copilot ya dari Bing, Microsoft, juga ada versi berbayar, ada versi yang free. Nah, yang kita gunakan saat ini ya itu masih menggunakan yang free ya. Nah, apa bedanya yang free sama yang versi berbayar? Tentu ya ada ya, di mana memang ada keterbatasan-keterbatasan apa di kalau ChatGPT kan berapa pertanyaan ya nanti tidak bisa lagi digunakan gitu contohnya. Nah, Gemini pun sama, kalau saya pernah uji coba ya dipraktekkan hasilnya itu masih terbatas gitu. Nah, sebenarnya kalau saya cek uji coba ada versi trialnya. Jadi dikasih kalau tidak salah 2 bulan kita bisa menggunakan yang versi full. Nah, setelah 2 bulan penggunaan baru dibatasi lagi apakah diperpanjang, maksudnya dengan berbayar ya. Kalau tidak salah pakai dolar ya, hampir sama dengan ChatGPT ya, sekitar berapa $35 kalau tidak salah, atau 400 ribuan ya. Nanti itu mendapatkan versi yang full. Nah, kalau mau nih Bapak Ibu menggunakan versi yang full, bisa menggunakan trialnya itu gitu. Jadi tinggal nanti mengakses akunnya, di situ nanti diarahkan ke yang versi full, nanti terhubung dengan Google Play ya, Google Play untuk pembayaran ataupun ke yang lainnya, merchandise lain. Nah, setelah 2 bulan sebenarnya di tengah jalan bisa kita hentikan ya, bisa kita ini. Tapi kalau mau gunakan 2 bulan untuk versi full, saya kira bisa dimanfaatkan. Cuman ya sayang kalau hanya untuk menggunakan istilahnya seperti ya untuk mencari sumber pembelajaran, saya kira yang free aja sudah cukup ya, lebih dari cukup bahkan gitu. Itu sih pengalaman penggunaan ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa optimalkan di akun Belajar ID dulu ya, optimalkan di sana. Betul. Dan kita bisa mulai berselancar nih di Chat Gemini. Nah, ini sudah siap untuk praktek nih, untuk praktek prompt-nya. Boleh, silakan. Oke, siap. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin takutnya masih ada. Kalau nggak ada, saya coba sambil saya share screen. Coba. Oh, ini Pak Asep nih. Ya, bertanya lagi kayaknya nih. Silakan Pak Asep. Gak apa-apa, lanjut dulu saja Pak. Mic-nya di... Oke. Ya, sudah terlihat ininya tampilannya? Masih di perjalanan nih, bentar lagi nih. Iya, mohon maaf ini jaringannya, lagi dipakai ANBK, jadi internet di sekolah lagi problem untuk ANBK. Ya, kita lagi hajat ANBK Pak ya. Betul. Sudah bisa nggak ya? Coba diulang, Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Oke. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau yang belum menggunakan, Bapak Ibu nanti masuk dulu ya ke akun. Saya pakai ini akun belajar.id ya. Bapak Ibu bisa pakai Gmail ataupun akun belajar.id sebenarnya. Nah, kalau sudah masuk tampilannya seperti ini. Jadi cukup
simpel ya sebenarnya. Di pojok ini ada riwayat atau histori ya. Kita sudah menggunakan ChatGPT ini untuk apa saja ya. Yang tadi contohnya kalau kita ingin menandai pakai pin ya untuk supaya mudah melacaknya gitu. Atau rename atau mendelete ya. Nah, kalau ingin baru tinggal new chat ya. Sehingga muncul seperti ini ya. Oke, kemudian di halaman interface awal ya langsung menyajikan menu-menu ya. How can I help you today? Jadi sapaan Gemini apa yang bisa dibantu ya untuk apakah membuat to create a list of power phrase for my resume ya atau yang lainnya ya. Nah, ini sebenarnya contoh prompt yang tadi instruksi ya. Jadi instruksi yang sudah disediakan oleh Gemini ya. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan prompt sendiri yang tadi kita bikin ya. Jadi prompt ini sebenarnya membantu kita supaya hasilnya maksimal. Berbeda dengan kita hanya memasukkan perintah sederhana saja yang dasar tadi ya, prompt dasar. Contohnya buatkan modul sejarah terkait dengan Hindu-Buddha gitu. Nah, kalau itu saja mungkin nanti akan mencari modul terkait dengan Hindu-Buddha yang dari tingkatan yang berbeda-beda gitu. Bahkan di tingkat universitas bisa jadi ataupun di tingkat yang lain. Karena kita belum spesifik membatasi gitu. Nah, kalau kita batasi ya, contohnya kita akan ambil contoh ini kalau kita menggunakan prompt dasar ya. Oke, kita coba masukin prompt dasarnya di sini ya. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas tindakan vandalisme terhadap peninggalan sejarah di sekitar Anda gitu. Atau di Bandung gitu loh. Oke, bagaimana hasilnya ya? Nah, kalau kita lihat ini hasilnya ya. Jadilah arkeolog muda, aktivitas diskusi 1. Ini ada tujuan, ada langkah-langkah, ada tugasnya ya. Kemudian ini aktivitas diskusi kedua, debat pro kontra grafiti dalam seni atau vandalisme. Nah, ini ada tips tambahan ya. Nah, kemudian di sini ada show draft yang tadi ya. Jadi kita bisa memilih rekomendasi yang diberikan ya oleh Gemini AI ini. Ada draft 1, ini ada draft 2 ya. Kita lihat yang draft 2 simulasi sidang kasus vandalisme, tujuannya langkah-langkah pembentukan kelompok, penyiapan kasus dan seterusnya. Aktivitas kedua membuat kampanye kesadaran tentang pelestarian sejarah. Nah, ini padahal masih menggunakan prompt dasar ya, jadi belum spesifik. Kalau kita tambahkan dengan spesifik, ini pasti akan lebih akurat, lebih istilahnya bukan akurat, relevan ya dengan apa yang ingin kita manfaatkan ya. Contohnya saya nih di SMK ingin mencoba mengkontekstualkan ya pembelajaran sejarah ini, di mana nanti melihat dari jejak-jejak peninggalan sejarah contohnya. Dan kita ingin mencoba melestarikan dari peninggalan sejarah itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah
yang bisa kita gunakan ya untuk memanfaatkan Gemini AI ini gitu untuk pembelajaran yang kita harapkan ya. Oke, ini baru menggunakan prompt dasar. Coba kalau kita bedakan dengan yang lengkap ya, coba. Dasar juga udah banyak ya. Iya, betul sekali. Keren. Mantap Bapak Ibu. Nah, ini kita akan coba ini materi. Nah, ini baru potongan-potongannya ya. Nah, Bapak Ibu bisa uji coba ya. Silakan untuk uji coba. Kita akan masukkan di sini. Ini kebetulan masih terpotong-potong, belum yang lengkap, yang oke. Sambil menunggu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan, ini sudah mulai praktek nih. Jadi boleh ya sambil berjalan bertanya biar makin paham nih. Silakan angkat tangannya dan nyalakan mikrofonnya. Jadi artinya prompt itu bisa jadi satu paragraf dari awal perintah sampai produk yang akan kita buat sampai closingnya ya. Wah, mantap nih Kang Dani. Betul. Ya, ini kita coba yang lengkapnya ya, menggunakan prompt yang lengkap. Artinya kita menginginkan aktivitas diskusi kelas ya terkait dengan peninggalan sejarah ya di Bandung. Kita akan minta saran, minta ini ke AI kira-kira apa ya yang aktivitas yang menarik gitu, inovatif, aktivitas diskusi kelas nanti di pembelajaran sejarah terkait dengan tema tadi gitu. Nah, kita berikan prompt instruksi yang jelas di mana andaikan AI itu adalah seorang guru sejarah kelas 10 ya. Jadi dia memberikan dulu peran sebagai guru sejarah kelas 10 di SMK yang fokus pada pembelajaran kontekstual. Nah, kemudian diminta membuat 2 diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum sejarah tentang pelestarian peninggalan sejarah. Ini formatnya, kemudian konteksnya, dan contohnya. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke, kita minta tadi ya, bentuknya adalah berupa tabel. Ini berupa tabel. Ini hasilnya ya. Wow. Oke. Mantap. Iya. Ada logo itu spreadsheet ya, bisa diekspor ke spreadsheet ya? Iya, betul. Ini sudah otomatis nanti banget. Tinggal diekspor ke spreadsheet ya. Kemudian dia ada catatan-catatan ya, di mana tambahan-tambahan ya untuk supaya optimal pembelajaran yang kita akan gunakan gitu. Nah, di sini ada fitur ya, yang tadi ya mungkin ini fitur copy, nanti tinggal kopikan ke contohnya ingin kita pindahkan ke Google ke Microsoft Office gitu ya, ke Word bisa langsung. Mungkin ada sedikit yang perlu disesuaikan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa diekspor ke Google Doc ya. Atau Gmail ya, drop in Gmail. Dan ini ada 2 nih simbol, yaitu like ya atau dislike ya. Apa manfaat like and dislike ini? Sebenarnya penting ya Bapak Ibu. Jadi
setelah AI memberikan respon, kita baca apakah sesuai atau relevan dengan yang kita harapkan, kita berikan like. Kenapa? Ini memberikan feedback kepada AI, kalau ada pertanyaan yang serupa, maka yang direkomendasikan adalah yang dikasih like ini. Gitu. Nah itu manfaatnya kita berikan like ya. Tapi kalau pas dibaca, oh ini tidak relevan nih, kita berikan dislike. Artinya nanti AI akan merekam bahwa respon yang diberikan terhadap perintah yang serupa seperti ini tidak digunakan lagi karena tidak sesuai gitu. Nah itu fungsi like and dislike ya. Nah selain itu ada memodifikasi ya, menjadi responnya lebih singkat atau lebih panjang, shorter atau longer, atau lebih simple atau more professional. Artinya ingin responnya itu profesional sebagai profesional gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan ya untuk fasilitas dari respon yang diberikan AI ini. Gitu. Itu Pak Rola. Nah, cakep banget deh Bapak Ibu. Lanjut Kang. Ya, ini ada yang acungkan tangan, Bu Yusri ya. Silakan Bu. Boleh dinyalakan mikrofonnya Bu Yusrianti. Bapak Ibu silakan yuk kita diskusi. Kita sudah masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu. Nanti setelah sesi diskusi nanti dari Kang Dani akan ada instruksi untuk persiapan beberapa hari ke depan nih, petunjuknya apa aja. Ya, kayaknya Bu Yusri kepijit nih atau gimana? Ya wes gak apa-apa. Atau di chat aja ya, Lanjutkan. mungkin lewat chat ya. Oke baik, ya itu baru satu ya yang bisa kita praktekkan ya. Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri ya. Kalau di HP pun bisa sebenarnya ya. Buka tab baru, terus masuk ke Gemini ya, terus daftar udah masuk. Coba praktekkan yang prompt tadi ya. Bapak Ibu bisa dikemas ya apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan ya terkait dengan atau minta saran terkait dengan pembelajaran sejarah ya. Ya seputar tadi terutama ya berkaitan dengan administrasi pembelajaran terutama ya yang memang biasanya ini membebani kita ya Pak Rola ya. Jadi kita itu katanya belum merdeka gitu. Menjadi guru itu masih belum merdeka karena masih dibebani oleh administrasi pembelajaran gitu. Awalnya sih ada informasi bahwa cukup satu lembar ya, tapi pada saat kesini, contohnya di kurikulum Merdeka, ternyata muncul istilah modul ajar, yang satu modul itu ternyata ya kalau di print mungkin bisa satu ini ya berapa puluh halaman gitu, artinya lumayan merasa terbebani ya. Apalagi sekarang itu administrasi masih menjadi beban ya, bukan membantu kita untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, tidak ada salahnya kita minta bantuan AI ini. Jadi AI ini posisikan Bapak Ibu sebagai mitra, sebagai profesional tadi ya. Kalau kita ilustrasikan, kita ingin membangun rumah, maka posisikan sebagai arsitek, sebagai
tukang bangunan ya yang membantu kita untuk membuatkan administrasi pembelajaran ini gitu. Meskipun nanti kita tetap yang mengontrol, artinya tidak ditelan mentah-mentah, kita cerna dulu, kita cek, cross check yang dibuatkan oleh AI ini apakah betul-betul relevan, apakah merujuk sesuai dengan fakta ya, data yang ada, atau halusinasi atau bias. Perlu kita cross check ulang dulu ya sebelum kita benar-benar menggunakannya gitu. Nah, untuk tugas ya Bapak Ibu mempraktekkan apa yang tadi kita contohkan ya. Bapak Ibu membuat prompt ya yang Bapak Ibu bikin. Nanti kami akan men-share ya link dari Google Slide ini ya yang tadi barusan ditampilkan untuk melihat contohnya, contoh prompt-nya gitu, prompt efektifnya. Nah, Bapak Ibu nanti adaptasi ulang, Bapak Ibu ingin menggali, mencari tahu terkait apa gitu. Nah, sesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu, ada yang dari SMA, dari SMK, ada Madasalia atau dari IPS atau yang dari dinas tadi ya. Silakan disesuaikan apa yang ingin dibuatkan oleh AI gitu. Nah, rumusannya tadi cukup sederhana, Bapak Ibu tinggal berikan peran ya, kemudian tugasnya seperti apa, formatnya seperti apa, konteksnya bagaimana, dan berikan contohnya. Nah, hasilnya itu seperti apa? Nah, hasil dari situlah kami akan minta itu. Baik itu sebagai bukti karya, nanti bukti karya itu cukup satu sebenarnya, tapi kita akan coba mengumpulkan hasil karya Bapak Ibu ya nanti kami share ulang ya bagi yang Bapak Ibu menginginkannya gitu. Supaya nanti bisa melihat contoh oh ini bikinan AI seperti ini gitu. Bisa bahkan kita gunakan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan untuk membuat prompt ya efektif dan menerapkannya di minimal 4. Pertama adalah mendesain rencana pembelajaran ya. Kemudian yang kedua membuat draft materi pembelajaran. Yang ketiga merancang rubrik penilaian ya. Dan yang keempat membuat asesmen pembelajaran. Nah, untuk hari ini karena kita ada 4 hari ke depan ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi tiap hari adalah satu instrumen ya. Bapak Ibu bisa mendesain dulu rencana pembelajaran, baik itu RPP maupun modul. Dan, oh iya, saya lupa. Nah, kurikulum itu sangat penting ya, untuk istilahnya memberikan konteks dan detail ya, atau format yang ingin ditampilkan. Kenapa? Karena contoh ya, kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, sekarang ada panduan kurikulum pembelajaran dan asesmen. Di situ bagaimana dari mulai CP diturunkan ke TP ya, jadi ATP, dari TP kemudian di breakdown menjadi KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, artinya format yang nanti diberikan untuk prompt di AI ini disesuaikan dengan pandoman tadi ya. Jadi di KKTP contohnya di yang terbaru itu Bapak Ibu bisa menggunakan taksonomi Bloom, bisa menggunakan Cardwall ya. Kemudian yang terbaru bahkan ada, saya lupa nanti saya baca-baca lagi ya. Artinya penanda yang digunakan taksonomi seperti kalau dulu kan sebelumnya memahami, mendeskripsikan, menganalisis ya. Taksonomi Bloom sampaikan minimal harus menganalisis. Nah, Bapak Ibu gunakan kata tunjuk itu ya untuk katakanlah membuat modul ataupun RPP. Jadi Bapak Ibu perlu nanti membaca dulu
panduannya ya, supaya nanti di penanda di format contohnya atau di konteks itu lebih relevan dengan acuan yang ada gitu. Itu informasi sekilas terkait dengan nanti ke depan di Google Classroom ya. Silakan Pak Rola menambahkan. Ya, kita akan mulai masuk ke contoh bukti karya ya Kang Dani. Ya, tuh. Contoh bukti karyanya nih, coba saya cek dulu. Bapak Ibu, nanti pekerjaannya nggak repot ya, mudah sekali sebetulnya. Pekerjaannya mudah Bapak Ibu. Ya. Coba, sudah muncul belum nih? Dan tugas-tugas ini Bapak Ibu sama kami pun ketika pelatihan memulai dengan tugas-tugas seperti ini gitu. Jadi kita memberikan penguatan dalam pengemasan ini bahwa pengalaman kita ketika pelatihan juga seru ya, seru banget Kang Dani. Artinya Bapak Ibu sudah tepat sekali nih mengikuti pelatihan Gemini ini, sehingga apa yang kita dapatkan bisa Bapak Ibu rasakan juga nih. Oke, ini bocoran sedikit nih. Sudah muncul kah? Pretest yang kemarin Bapak Ibu kerjakan sebenarnya ya lagi loading nih. Ya. Jadi, hai, siap. Ya, sedikit bocoran bahwa pretest yang dikerjakan Bapak Ibu itu sebenarnya saya minta bantuan ChatGPT untuk bikin soal dan kunci jawaban. Artinya sangat membantu ya, membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang memang administratif ya. Jadi AI itu memang sangat membantu gitu. Oke. Silakan Pak Rola untuk menjelaskan. Sudah muncul ini? Udah kelihatan. Saya terlambat. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tautan di bukti karya nih. Nanti pertama Pak Ibu akan mencantumkan identitasnya, kemudian tuliskan refleksi dampak terukur dari Gemini dalam 1-2 kalimat sesuai template, tuliskan perefektifnya yang Anda gunakan di Gemini, screenshot hasil promnya ini yang gunakan Gemini. Kemudian screenshot juga hasil karya di docs-nya, slide atau sheet atau form-nya nih. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti tahapan ini. Nah ini untuk form-nya nggak usah ke sini, nanti akan kami berikan form-nya Bapak Ibu. Jadi nggak usah ke sini. Nanti untuk pengumpulan tugasnya itu di Classroom ya, di Classroom Bapak Ibu. Nah ini kontennya nih, prom, ada beberapa penilaiannya nih, perlu pengembangan yang cukup baik dan inspiratif. Jadi 5 elemen promnya efektif, jadi kalimatnya betul-betul lengkap Bapak Ibu ya, lengkap saya tadi seperti contoh tadi gitu. Nah, ini dokumentasinya jelas, jadi target Bapak Ibu ada di sini nih targetnya nih. Nah kita cek, ini contoh dari Coach Stephen nih contohnya nih. Gemini membantu saya membuat presentasi perayaan 17 Agustus di Google Slide. Ini tautannya sudah bisa Bapak Ibu diklik, nanti akan masuk ke Google Slide-nya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat karya di Gemini yang bentuknya presentasi, Bapak Ibu membuat tab baru di presentasinya, nanti tautkan Google Slide-nya dan buat di sini. Jadi ini Google Slide, nanti ditautkan, dibuat tautan. Ini contoh ini screenshot-nya nih. Ini screenshot-nya dan ini hasil dari promnya. Nanti Bapak Ibu bisa sematkan di sini fotonya dan di sini diisikan juga identitas kita. Dan Bapak Ibu silakan ini diposting nih. Bisa diposting di medsos kita Bapak Ibu. Silakan diposting ya, kami pun sudah diposting nih, sudah posting juga. Nah, ini template Bapak Ibu.
Jadi Gemini membantu saya, ini sama template-nya, ini di sini jelaskan nih. Jelaskan narasinya dan di sini masukkan linknya. Nah, ini screenshot, kemudian juga di sini prompt-nya. Screenshot prompt-nya. Beres Bapak Ibu. Itu tugas pertamanya nih. Tugas keduanya nanti Bapak Ibu membuat prompt dari tadi ya, yang membuat rencana pembelajaran, kemudian juga presentasinya, kemudian rubrik dan asesmennya. Karena ini bisa share screen yang uji kom. Coba. Iya. Yang uji Berarti kom tuh pakai akun pas. yang lain uji komnya ya. Iya. Saya akses sudah tidak bisa karena sudah diisi. Oh, oke deh. Jadi Saya coba di nanti sini ya, Pak Ibu. ah, Saya bisa di sini di akun sini satu lagi Pengdani siap. Kita kopas nih akun uji oke, komnya. Uji kompetensi ini Bapak Ibu penting sekali. Nanti akan kami demokan bagaimana cara mengisinya. Nah, ini ya. Coba saya share screen sebentar. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa join di sini juga bisa mengikuti ini sampai tuntas ya, nanti akan kami publish rekaman ini ke YouTube biar mudah untuk di play ulang gitu. Nah, saya akan coba share screen. Wah, sudah uji kom lagi nih. Bapak Ibu, pelatihan Gemini ini adalah pelatihan Google yang paling menyenangkan, paling mudah, dan tidak terlalu banyak tugas Bapak Ibu. Betul sekali. Tidak seperti hanya ketika kita mengikuti pelatihan Google level 1, level 2, level 3 itu tugasnya banyak banget Bapak Ibu. Sudah muncul nggak ini? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oi, siap. Ini uji kom yang sama nih Bapak Ibu. Bagi kami, bagi Bapak Ibu juga sama nih uji komnya. Jadi ini akan memperlihatkan presensi Bapak Ibu. Sertifikat Bapak Ibu akan bermuara dari sini. Jadi jika ini diselesaikan, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari kami, yang dari Revo juga ya. Catatannya Bapak Ibu menyelesaikan semua tugas-tugasnya, dan ini diisi terakhir nih. Diisi terakhir, silakan dipahami dulu nih narasinya. Di sini nanti akan ada, ini diklik saja ya. Ini diklik, diisi nama Bapak Ibu, lengkap tanpa gelar. Ini saya demokan. Biasanya kalau sertifikat Revo Google itu tanpa gelar Bapak Ibu. Jadi isi sesuai dengan petunjuknya ya mohon. Dan jangan salah ngetik nama, mohon maaf Bapak Ibu. Akun belajar ID-nya silakan ditulis. Nah, jabatannya ini. Bapak Ibu yang dari dinas silakan di sini ya. Nah, dari dinas. Oh, ini lengkap nih silakan. NPSN silakan diisi. Saya jadi hafal NPSN di sekolah karena sering ikut pelatihan Google. Oh iya. Berulang-ulang ketik. Usahakan nama sekolahnya tuh sesuai dengan Dapodik Bapak Ibu. Ini contoh nih, sekolah saya kan Dapodiknya bukan negeri. Jadi Seman 24 bukan SMA Negeri 24. Silakan cek dulu Dapodik ya, harus sama nama NPSN dengan nama sekolahnya. Ya. Tuh. Betul. Nah, di sini diisi kota kabupatennya. Saya Indonesia ya. Wah, scroll juga.
Ini kabupaten kota se-Indonesia Bapak Ibu. Atau ditulis. Nah, tulis aja langsung ini udah dapat Bandung. nih. Bisa ya? Oke. Bisa ya? Iya. Tapi boleh nanti ditulis juga biar gampang. Jawa Barat. Nah, ini dia Bapak Ibu trainernya ya. Nanti kami akan membagi dua Bapak betul. Ibu, mohon izin juga. Semua peserta akan kami bagi dua, nanti akan kami share di Google Classroom untuk pembagian jumlah peserta bersama trainernya. Nanti yang bersama saya, ngetiknya di sini adalah Fardila. Ya. Wah, kebanyakan nih. Dan yang bersama Kang Dani nanti di sini nulisnya Dani ya, Kang Dani. Email aku belajar adik Kang Dani. Yeah. Udah deh, Betul. ke bawahnya itu pertanyaan-pertanyaan. Yeah. Ke bawahnya itu pemahaman Bapak Ibu nih. Oh, sedikit, gak banyak-banyak kok. Oh, beres. Ya. Coba saya scroll lagi ke atas Bapak Ibu. Nah, ini tautan uji komnya. Tulis nama ini dicentang juga Bapak Ibu untuk bukti Bapak Ibu telah mengisi nih. Nanti akan masuk ke email rekapannya. Nama Bapak Ibu pakai belajar.id ya. Wajib belajar ID Bapak Ibu. Ya, betul. Ini email belajar ID-nya. Ini jabatan saya, NPSN sekolahnya, asal sekolah, kota kabupaten, provinsi, dan akun trainernya. Nanti 2 saja, punya saya atau punya Kang Dani. Gitu. Wow. Yep. Sip, alhamdulillah. Baik Kang Dani, ini sudah di sesi akhir ya, sudah 15.25 di saya. Bapak Ibu silakan. Untuk persiapan nanti ke depan silakan ditanyakan nih, biar Bapak Ibu nanti biar nggak repot juga atau bingung nih mau mulai dari mana gitu ya. Boleh silakan kita dialog sekarang Bapak Ibu. Silakan pergunakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah uji coba untuk menggunakan Gemini AI ini? Siapa yang sudah mencoba? Coba di chat yang sudah mencoba Gemini AI. Kang Dani, ini saya beberapa kali mikrofonnya not working, makanya saya reload dulu gitu. Emang berat ini kalau kami rekaman juga berat. Ya, tadi bukan terpentas, waktunya saya reload karena mikrofonnya not working. Oh, iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah mencoba menggunakan Gemini AI ini? Oke, ini Bu Suci ya, udah pernah? Udah mencoba, gimana hasilnya? Boleh Bu Suci. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Rola dan Pak Dani atas penjelasannya. Dan tadi saya sudah mencoba mempraktekkan ya Pak langsung. Ternyata dari Gemini AI ini memang lebih berkembang dibandingkan ChatGPT, yang dimana ketika saya coba itu, bahkan di Gemini AI ini menampilkan gambar-gambar gitu ya, menampilkan gambar-gambar sehingga kita lebih mudah terbantu juga gitu. Kemudian untuk prompt yang tadi sudah disampaikan oleh Parola juga sudah saya coba, dan memang di sini memberikan banyak gambaran gitu ya, dan juga inspirasi yang memang bisa kita gunakan untuk
pembelajaran gitu. Seperti barusan saya mencoba menggunakan prompt. Mana ini pertanyaannya? Sebentar ya Pak. Bu Nah, Suci saya boleh share menggunakan screen. prompt sesuai. Oh, boleh Pak. Ya, silakan Share Bu. screen. Kita lihat bareng-bareng nih. Sambil cerita sambil share screen ya. Saya pengen tahu nih kerjaan Bu Iya. Suci. Bapak Ibu boleh nanti bersiap-siap untuk share screen ya. Kita berbagi nih. Maaf Pak, ini belum bisa share screen saya, kenapa ya? Sebentar. Nanti saya kontrol di hostnya sebentar ya. Ya, memang ditutup. Sebentar. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berbagi ya, berbagi hasil generate dari prompt-nya. Sebentar Bu, masih proses. Silakan Bu. Oke. Wah, nggak sabar nih lihat hasil pekerjaan Bu Suci. Nah, ini mungkin Pak sudah terlihat Pak? Wow, boleh Bu. Sudah terlihat Pak share screen-nya ya? Nah, Sip. tadi saya memasukkan prompt-nya itu seperti ini. Saya guru sejarah kelas 11, saya ingin membuat metode pembelajaran yang menarik untuk materi penjelajahan samudra. Apa yang dapat saya lakukan? Nah, di sini saya menemukan jawaban gitu ya dari Gemini AI, yang dimana di sini ada contoh proyek menariknya seperti apa gitu. Ya. Mantap ya. Ya, ini baru saya coba dan sangat membantu ya Pak. Kemudian yang apa tadi itu ada opsi bisa penjelasannya bisa panjang, bisa yang lebih simpel Ya. juga. Nah, dari draftnya juga sudah saya coba beberapa. Wow, Portugis Spanyol Belanda. Ya, Ada dan ternyata ini memang sangat membantu gitu ya Pak, mencerahkan ketika kita bingung apa nih kira-kira metode yang menarik dan bisa digunakan, ternyata melalui Gemini AI ini ya sangat membantu. Oke. Mantap nih. Game edukasi, permainan belakang tangga, kuis. Wah, cakep nih Bu Suci. Bu, coba demo lagi Bu. Ya, jadi di sini banyak berbagai pilihannya. Lanjutkan ke rubrik penilaian Bu, coba. Buatkan saya Nah, rubrik penilaian. ini yang mau saya tanyakan, Pak. Untuk rubrik itu memang ditulis di prompt-nya memang seperti itu saja atau ada opsi pilihan lain, Ya, Pak? lanjutan. Kita coba ya. Bisa dilanjutkan Bu. Jadi karena ini di satu rangkaian promo Pak Ibu, jadi bisa lanjutkan ke produknya gitu. Ya. Untuk prompt-nya bagaimana ya, Pak ya? Buatkan rubrik penilaian penjelajahan samudra, boleh coba. Jadi sudah ke rubrik tugas ya? Iya, betul. Nah, coba Bu. Wah. Nah. Wow. Mantap. Iya, Coba scroll ke bawah Bu. Iya. Scroll ke bawah, coba Bu, scroll ke bawah Ini nanti pojok kanan. Export to exit Bu, coba export to ternyata sheet. bisa diekspor. Iya. Oke. Klik, Iya. coba Bu ekspor. Iya. Rubrik ini yang paling membingungkan ya, betul sekali. Jadi rubrik ini yang bisa berjam-jam ya memikirkan gimana penilaian untuk apa proyek ataupun tugas ya.
Tapi dengan satu klik saja barusan sudah langsung ya. Dan bisa diekspor ke Google Sheet. Nah, ini hebatnya. Pakai ini ya. Nanti bisa dirapihkan ya Kang Dani untuk spreadsheet-nya. Keren, Bu. Coba Iya, iya. evaluasi, Bu. Betul. Oke. Lanjutkan, Bu, evaluasi, Bu. Promnya lagi. Contoh rubrik penjelajahannya udah masuk. Ya, contohnya bikin ini Bu, pilihan berganda contohnya. Bentuk apa ininya. Untuk evaluasinya ya. Ya, Kalau pengen enak ya nanti kita soal, bisa langsung ke form. betul. 5 soal, kemudian plus dengan kunci jawaban gitu. Wah, gak usah buka-buka buku ini. Tapi Pak Ibu tetap kembali kepada prinsip AI. Prinsip AI ya harus cross check dulu. Buka lagi babonnya. Iya. Iya, betul. Wah, betul Pak. Udah Ternyata langsung begitu. ada ini ya soal dan kunci jawabannya. Mantap. Coba scroll ke bawah, Bu. Scroll ke bawah coba. Analisisnya juga ada analisis soal. Menguji pemahaman ya, pengetahuan. Nah, kalau ditambahkan pakai hot, wah tambah mantap nih. Soal hot. Iya. Nah, Bu, ekspor ke Docs ya. Coba Bu ekspor ke Docs. Nanti masuk Google Docs kan. Nah, dari Google Docs itu nanti Ibu bisa impor ke Google Form. Wah, sudah beres deh Google Form-nya. Gak usah ngetik. Nah, iya mantap aja. Wah, iya Pak, betul. Nanti ini dirapikan kan soalnya, jawabannya dibuat seperti soal biasa di Microsoft Word. Iya. Udah selesai, Bapak Ibu nanti impor ke Google Form. Gak usah ngetik, Bapak Ibu. Iya. Iya. Bu Suci cakep banget. Itu yang pretest juga sama, Pak. Prinsipnya saya bikin seperti itu. Soal pretest yang dikerjakan Bapak Ibu. Bu Suci terima kasih, keren banget nih testimoninya, langsung sat dan cepat ya. Iya, terima kasih Pak, karena saya juga cukup penasaran gitu ya, karena biasa menggunakan ChatGPT, jadi ingin tahu juga bagaimana menggunakan Gemini AI ini. Kemudian Pak, mungkin untuk satu lagi ingin bertanya terkait penugasan nanti. Itu nanti format untuk unduh tugasnya akan disediakan di Google Form atau lewat Google Classroom, Pak? Kang Dani bagian tugas nih. Ya, gimana Bu? Bisa diulangi? Ya, nah tadi kan sudah dijelaskan akan ada tugasnya Pak ya, seperti membuat prompt dan lain-lain. Nah, nanti hasil screenshot-annya itu langsung diupload di Google Classroom-nya atau memang nanti ada seperti Google Drive untuk mengunduh hasil tugasnya? Iya. Rencana dikumpulkan nanti di Google Drive, Bu. Jadi nanti biar bisa diakses juga oleh yang lain kalau memerlukan informasi terkait dengan hasil tugas itu gitu. Nanti dibikinkan linknya ya untuk mengupload tugas yang keempat tadi, dari mulai perencanaan sampai strategi pembelajaran, rubrik dan asesmennya gitu. Ya, cukup satu aja yang Bapak Ibu bikin ya menggunakan AI, dan nanti prompt yang digunakan seperti apa biar nanti kami juga bisa menilai ya apakah sudah sesuai memenuhi 5 prompt tadi ya, kata kunci 5 ya, ataukah belum, karena nanti akan berpengaruh pada hasilnya nantinya itu. Kayak itu Bu. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Siap, mangga Bu. Bapak Ibu nggak akan 1 hari selesai tugasnya. Nggak usah 3 hari. Malam juga beres tugasnya nih, malam juga bisa upload kalau sudah ada formnya. Iya.
Bapak Ibu saya undang lagi nih. Yuk yang mau present silakan. Yang mau present silakan yang standby nih. Gak apa-apa Bu. Bapak Ibu gak apa-apa, polos aja Gemininya nanti kita chat bareng-bareng yuk. Ayo mulai yuk silakan. Yang saat ini standby di depan laptopnya, yuk kita share, kita coba untuk gunakan promnya. Bapak Ibu ngajar kelas apa? Oh, nanti kita akan mulai nih materi apa yang akan kita gas. Yuk silakan Bapak Ibu. Iya, sambil nunggu nih. Silakan. Ini kebetulan ada chat dari temen nih yang di WA tapi secara pribadi. Jadi sebenarnya Gemini ini bukan hal yang baru ya. Sebelumnya kan ChatGPT sudah ada. Dan ternyata bukan hanya kita ya yang tahu lebih awal. Bahkan anak-anak kita, siswa-siswi ya, itu sudah lebih dulu menggunakan ChatGPT ya atau Gemini AI atau Bing atau Copilot ini ya. Nah, apa respon kita ya terkait dengan contoh gini, kita memberikan tugas nih kepada siswa atau siswi ya, dan siswa-siswa kita kan sudah istilahnya melek ya teknologi, jadi menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, sebenarnya ada strategi yang bisa kita lakukan ya, karena di struktur jawaban AI itu sudah bisa kita lihat ya bahwa ini bukan murni bikinan siswa gitu. Artinya secara bikin sendiri gitu, tapi menggunakan bantuan AI ini. Kecuali kita memberikan tugas dengan instruksi dengan menggunakan bantuan AI boleh gitu. Nah, yang menuntut kreativitas, artinya siswa tersebut yang mengerjakan, maka yang kita bisa lakukan sebenarnya melihat struktur dari jawaban anak tersebut gitu. Nah, untuk pilihan ganda itu juga sama ya. Sekarang itu tinggal copy paste, kira-kira jawabannya apa ke AI langsung itu muncul, bahkan analisanya gitu. Nah, itu yang memang jadi tantangan kita para guru ya, bagaimana caranya kita bikin soal yang memang tidak mudah atau harus melatih berpikir kritis anak ya. Jadi tidak hanya mengcopy paste atau menanyakan kepada AI gitu. Nah, ini yang jadi tantangan kita bagaimana caranya. Nah, sebenarnya ada tool-tool lain ya yang melacak jawaban itu apakah menggunakan AI atau tidak ya. Tapi kalau terlalu banyak mungkin menganalisa dari sekian banyak ya tugas itu kerepotan pastinya. Tapi paling tidak nanti kita melihat struktur yang digunakan dari AI itu pasti baku ya, bisa kita lihat lah istilahnya. Itu sebenarnya ini ya yang problem. Barusan saya chat dengan teman, ini tantangan bagi kita bersama ya para guru, bahwa ya siswa pun sebenarnya sudah duluan mengetahui AI ini dan bahkan menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan gitu, bahkan sampai ujian sekalipun ya, terutama yang online. Itu sekedar informasi barusan saya chat ya dengan teman. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kembali kepada kreativitas kita, inovasi kita, bijak menggunakan AI dan tetap kita yang akan menjadi kendali dalam pemanfaatan teknologi di kelas Bapak Ibu. Saya bahkan ketika di kelas juga banyak sekali menggunakan berbagai platform. Ya itu tadi, itu biar pertama, bayangin aja kalau kita harus ceramah 2 jam Bapak Ibu, sanggup nggak? Apalagi kelas 10 3 jam nih di kelas 10. Artinya pemanfaatan teknologi ini menjadi poin penting kita untuk berkreasi, memberikan pemahaman pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Jadi si bocah-bocah itu seneng gitu. Pak, kuisis lagi Pak gitu. Atau pakai
word wall dan sebagainya. Pokoknya beneran kita harus berkreasi di kelas Bapak Ibu biar kita nggak capek ngajar. Dan tadi saya sampaikan juga, saya langsung praktek pakai Gemini. Wih keren Pak pakai Gemini. Mereka udah tahu gitu. Mereka udah tahu, tapi ketika kita masukkan promnya, nampaknya aneh. Kan bocah-bocah pasti promnya singkat jelas padat Kang Dani ya. Iya, Promnya panjang betul. lebar, separagraf gitu Bapak Ibu. Wah, Pak keren, saya langsung pakai ngajar. Jadi tetap ada yang baru dari kita. Akan ada yang baru dari kita. Yuk Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit untuk berbagi praktik baik pemanfaatan Gemini AI ini Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau share screen. Kita tunggu nih, silakan Bapak Ibu. Di komentar udah ada lagi nggak? Coba cek. Coba saya cek ya. Belum kayaknya. Belum ada. Ya. Siap. Baik. Kang Dani, nampaknya kita sudah cukup ya untuk pemaparan materinya, Ya. kemudian juga untuk teknik penugasan, dan kita akan cek juga tadi yang uji kom Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu ketika mau uji kom, gunakan akun belajar ID dan nanti cek juga ya. Cek juga kelasnya, cek juga kelompoknya. Bapak Ibu ada di kelompok siapa, Betul. ada di kelompok saya atau di kelompok Kang Dani. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Kang Dani untuk closing statement sore ini, silakan. Ya, closing dari saya ya. Sebenarnya dunia teknologi itu semakin maju ya. Artinya mau tidak mau guru harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah AI ya. Contohnya adalah banyak seperti yang kita praktekkan hari ini yaitu Gemini ya. Bapak Ibu bisa kita manfaatkan Gemini ini ya untuk membantu kita dalam proses pembelajaran ya. Untuk apa tujuannya? Memudahkan sebenarnya karena tool-tool ini disediakan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran salah satunya. Nah, bahkan dalam hal yang lain pun memungkinkan ya untuk kita gunakan tool-tool yang tadi kita coba praktekkan. Dan insya Allah hasilnya ya akan membantu menghemat waktu, energi ya, dan kita tidak pusing. Contohnya rubrik, saya pengalaman bikin rubrik itu bisa berjam-berjam ya untuk mencari kira-kira yang pas untuk kriteria penilaian ini gitu. Tapi dengan bantuan AI hanya satu klik beberapa menit udah jadi gitu. Jadi penggunaan AI ini dari panjang menjadi pendek, dari sulit menjadi mudah dan menjadi efektif. Saya kira itu Pak Rola. Baik, terima kasih Kang Dani atas penguatannya Bapak Ibu. Dari saya semangat dan tetap belajar ya, belajar sepanjang hayat. Semoga Bapak Ibu dilancarkan nanti untuk praktek membuat promnya, kemudian juga melaksanakan tugas-tugasnya. Dan kita akan banyak berdialog di Google Classroom dan di grup WhatsApp. Ya, Belajar betul. dari sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya di Kang Dani, stopnya ya. Oh iya, siap. Karena tadi saya mental. Oh gitu. Bapak Ibu terima kasih ya. Mau ditutup aja Pak Rola? Ya silakan di close dulu recordingnya. Ya.